Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama saya Rudi Widayanto. Kali ini saya akan membahas dunia seputar engineering. Dalam prakteknya adalah alat tang ampere meter. Tentunya di pasaran tang ampere itu banyak sekali ya. Jadi tentunya terbagi menjadi analog dan digital ya. Dulu sebelum tang ampere digital itu menjadi murah seperti sekarang, maka semua orang tentunya masih menggunakan tang ampere analog. Nah, ini di sini akan saya review ada 3 buah tang ampere ya. Satu digital yaitu Kyoritsu ini. Kemudian nomor 2 adalah juga Kyoritsu tapi yang analog. Kemudian ini ada juga nasional yang seperti ini juga analog. Seperti apa dalam prakteknya secara penggunaan, secara realnya tang ampere yang saya punya ketiga-tiganya ini akan kita lihat di video ini ya. Dari kita gunakan untuk mengukur pada arus besar di kisaran 300 ampere. Kemudian juga akan saya demokan ketika digunakan untuk mengukur arus di kelas kecil ya, masih di bawah 50 kW dengan pompa 37 kW. Nah, kita ingin tahu nih seperti apa ketiga tang ampere ini ketika gunakan untuk mengukur ampere daripada motor 37 kW tersebut. Dan tentu saja nanti akan kita lihat di mana letak keunggulan tang ampere analog jarum ketika kita gunakan untuk mengukur ampere pada beban motor. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Dan untuk tang ampere yang pertama adalah tang ampere Kyoritsu digital sejuta umat yang seperti ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan fitur selain tang ampere atau ampere meter ya. Jadi saya akan bahas tang ampere dan juga untuk cakupan dari japitnya ya. Ini japitnya sekitar 3 cm ya untuk diameternya. Kemudian ada 2 ring pengukuran yaitu 400 ampere dan 600 ampere. Dan ini adalah tang ampere Kyoritsu analog jadul ya. Stylenya seperti ini, barangnya klasik dan bisa diputar untuk jarumnya. Untuk displaynya bisa diputar dan model selektornya adalah rotary. Cakupan japit sepertinya sekitar 2,5 cm, tidak sampai 3. Kemudian sistem rotarinya ini seperti ini, maksimum pengukuran hingga 300 ampere. Untuk nasional super 1200K, wah ini bisa masuk tangan saya. Untuk diameter itu sekitar 5 hingga 6 cm. Kemudian fiturnya adalah dia seperti roller begini untuk selektornya, dan juga tersedia ada penahan jarum alias manual data hole mekanisme, dan seperti ini bentuknya. Dan ring maksimum tertinggi adalah 1200 ampere, tertinggi dari ketiga tang ampere yang ada di sini. Masih fungsional sebagai tang ampere meter. Ini adalah chiller yang sedang running di chiller 1.
dan kita akan mengukurnya dari titik ini nih. Saya akan mengukur untuk melakukan pengukuran ampernya dari titik ini karena ini adalah lokasi yang paling mudah untuk kita gunakan untuk mendemokan pengukuran tang ampere di sini. Ya, ini sudah saya siapkan. Untuk tang ampere saya langsung ukurkan ya, langsung saya catokkan ke salah satu fasa. Saya nggak tahu nih fasa mana yang R, mana S, mana T. Ya tentunya hanya ada 3 itu. Di sini terbaca 300 ampere arus yang mengalir ke mesin chiller. Rumah kita berapa? Ya tergantung, kalau 300 1300 VA ya hanya 6 ampere. Lah ini 300 ampere. Ya. Nanti akan kita hitung nih berapa sih makan dayanya. Akan saya hitung berdasarkan kalkulasi sehingga Anda bisa paham. Ini untuk satu fasa lagi, anggaplah ini I2, terbacanya ya segitu. Ini agak sedikit nggak begitu simetris, tetapi masih bisa dibilang dalam toleransi ya, 300, 310, 309, 308 ampere. Ya, ini untuk pembacaan untuk tang ampere digital Kyoritsu ya. Kemudian saya akan coba dengan menggunakan Kyoritsu analog. Dan ini adalah analognya seperti ini. Dan sayang sekali ternyata susah sekali memasukkan ini karena ngepas ini ya. Coba kita bisa masukkan nggak ini klemnya ke kabel diameter yang ini. Ini full ya, itu terbaca full, berarti ring kita terlalu kecil tadi di 60 ampere. Ya, sekarang saya naikkan ke 300 ampere. Ini terbacanya segini. Berarti harusnya kan 300 ampere, kenapa yang bacanya hanya 150? Nah, ternyata masalahnya adalah klem meter tidak bisa menutup sempurna karena terganjal oleh diameter kabel yang tidak muat ya. Terlalu besar, sesak jadinya. Jadi ini gagal untuk yang ini. Untuk tang ampere Kyoritsu yang ini gagal. Kemudian saya akan ukur dengan super klem meter, tang ampere meter yang besar, produknya nasional ini 1200K, dan inilah pembacaannya. Masih full, terlalu full karena saya salah menempatkan itu skalanya. Oke, skala kita atur ke skala berapa ini, 600, dan ini terbacanya segitu, 300-an ya. 300 ampere itu sama seperti pembacaan dari digital ya. Nah, kemudian saya coba lagi fasa nomor 2. Ini nggak tahu ini apakah T atau RST-nya nggak tahu, tapi ini adalah kabel nomor 2, saya anggap nomor 2. Bacanya pun sama 300 ampere juga, dan saya berpindah ke terakhir nomor 3. Terbacanya pun sama 300 juga ya. Jadi ini kalau pada high ampere ini presisinya masih mumpuni ya, presisinya masih bagus. Dan inilah alasan kenapa saya masih menyimpan alat-alat jadul ini, karena ini kita bisa gunakan backup, dan ini nggak butuh baterai saudara-saudara ya. Ini nggak butuh baterai, jadi langsung saja dan tidak bersinggungan karena kita menggunakan cara indirect measurement dengan menggunakan klem AC, klem meter alias tang ampere meter. Dari sini saya akan menuju ke pompa yang memakai motor 37 kW, dan akan kita lihat nih seperti apa. Dan ini juga adalah inti daripada penjelasan saya di video ini. Kenapa saya masih menggunakan tang ampere meter analog. Ya, langsung saja.
Kita inspeksi di mana titik kita bisa mengalungkan klem dari tang ampere kita yang paling mungkin. Dan kita lihat di sini, ini ada pompa 2, ini ada pompa 1, dan disinilah saya akan mengalungkan tang ampere. Sebagai informasi di awal, saya hanya akan mengukur satu fasa saja ya, karena kita hanya melakukan pengukuran tebak-tebakan. Jadi kita anggap ya untuk fasa nomor 2 dan nomor 3 alias S dan T nya ya anggaplah sama atau mendekati. Jadi saya tidak perlu ketiganya, karena kan posisinya juga susah. Anda bisa lihat sendiri posisi di video seperti ini, dan kita ini kan juga bukan eksperimen yang mengharuskan presisi tinggi, jadi kita bisa melakukan satu fasa saja ya. Langsung akan kita mulai. Ini terbaca, ini sudah hidup nih ya, 72,6 terbaca 72,6 oleh tang ampere Kyoritsu digital tipe D. Dan sekarang menggunakan tang ampere Kyoritsu yang analog. Nah, ini kerennya di sini, ini dia menang di sini ini. Menangnya adalah dari posisi dia bisa diatur, bisa diputar displaynya ini sehingga memudahkan pembacaan. Dan akan kita lihat bagaimanakah dengan pembacaannya. Nah, sudah membaca ya, itu bisa dibaca sekitar berapa itu, ini agak miring sedikit, jadi saya akan bilang ini adalah angkanya di 70 juga, 70-an juga, di 70 berapa itu, 72, 70, 80 kalau nggak salah, 80 ampere ya. Bisa lihat di situ. Ini agak lama, ditunggu agak lama sampai menunggu dia tidak terlalu bergerak, tapi dalam posisi steady ya. Nah, seperti itu. Anda bisa lihat ya. Ketika terjadi perpindahan dari star ke delta, maka Anda bisa lihat tendangan ampernya itu berapa. Nah, disitulah yang tidak bisa dilakukan oleh tang ampere digital. Jadi kita bisa melihat, kalau bisa dibilang itu adalah inrush current-nya, jadi kita bisa tahu. Dan sekarang kita akan coba ukur dengan klemeter yang besar ini. Sudah, langsung kita ukur saja. Ya, terbaca berapa itu? Kita akan lihat seperti apa reaksinya ketika hidup. Dan inilah yang keren. Nah, itu kan bisa lihat kan jarumnya bergerak cetek ketika terjadi perpindahan star delta, dan kemudian dia akan menuju ke ampere normal. Dari star ke delta kan ada timernya, ini agak lama, jadi bisa dilihat di situ dari mulai star dulu baru ke delta itu ada perpindahannya. Kita ulangi lagi seperti apa posisi star delta. Ya, Anda bisa lihat di sini untuk saat ini masih off. Kemudian pompa saya hidupkan, jedek. Yuk, belum, saya melakukan adjustment sampai saya dapatkan posisi yang bagus. Nah, ini start dulu ya, kemudian ini terjadi perpindahan delta. Agak menunggu agak lama. Ini sudah posisi steady. Nah, ini mati. Jadi kelewatan dikit. Ya, jadi demikian pemirsa, mengapa kita bisa gunakan untuk melihat arus star delta dengan menggunakan tang ampere analog. Tuh.
Ini saya lihat di sini untuk spek ya, terutama kita akan perhatikan spek dari motor yang ada di dalam tanah sana. Tertutup itu tadi, tertutup besi, yaitu di situ tertulis 37 kW. Nah pemirsa, dari percobaan pengukuran arus yang kita dapat dari lapangan tadi, kita bisa melakukan perhitungan kasar ya. Ya tentunya sangat gampang untuk caranya, yaitu untuk rumus perhitungan daya 3 fasa ke kW, yaitu akar 3 kalikan tegangan kalikan arus kalikan faktor daya alias cos V akan ketemu power kW. Jadi akar 3 di sini langsung saya tulis 1,73, kemudian tegangan 395 volt, arus 300 ampere, dan cos V-nya 0,95. Dan untuk ketemu daya untuk mesin chiller saja itu ketemunya 194,75. Bisa dibulatkan, ini 195 kW. Ini adalah dalam sejam, sesaat maksud saya. Kemudian dalam sistem chiller itu yang utama adalah juga motor CHWP. Nah, di sana ada motor CHWP 15 kW. Jadi di sini saya hitung saja 15 kW untuk arusnya adalah 23 ampere. Kemudian akan ketemu hitungan saya 14,9. Ini kan hanya perhitungan gross. Nah, jadi ketemu di sini 210 ya. 209,6 kita bulatkan saja 210 kW. Ini dalam sehari, sesaat. Maksudnya balik lagi, sesaat. Kemudian kalau dalam sehari chiller itu akan hidup selama 9 jam. Nah, 9 jam itu kita kalikan ini, sesaatnya ini, maka akan ketemu 1,887,173 alias 1,9 ya megawatt hour, megawatt jam. Ini dalam sehari dia konsumsinya segini nih, bayangkan nih berapa kWh nih dalam sehari. Tidak hanya kWh tetapi sudah mega di sini, 1,8 megawatt jam sehari. Dan kalau kita kalikan dalam sebulan itu chiller itu hidup hanya 26 kali karena terpotong istirahat di hari Minggu 4 kali. Anggaplah 1 bulan 30 hari, kemudian kita kurangi menjadi 26 hari dan ketemunya hitungannya adalah sekian. Berapa? 49,066,500 alias berapa ini? 49 gigawatt. Wow, besar sekali. 49 gigawatt jam. Nah, ini harus kita cari pembenaran ini. Ini saya harus cross check lagi. Tapi ini sementara ini adalah perhitungan yang saya dapat. Wow, besar sekali ya. Ya kalau memang segini mau berapa lagi? Ini adalah perhitungan kasar cara kita menghitung mesin konsumsinya selama sehari berapa kWh ketemu segini, dan selama sebulan berapa kWh ketemu segini. Ya, jadi demikian pemirsa mengenai ulasan kita tentang serba-serbi tang ampere baik analog maupun digital dalam penggunaan di dunia engineering. Ya tentunya kita bisa sudah mengambil kesimpulan seperti apa, di mana semuanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai dengan aplikasinya. Semoga tayangan ini berguna bagi Anda dari kalangan engineering. Tetap masih pertahankan kalau punya tang ampere, apalagi yang klaimnya besar seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan untuk mengukur pada kabel-kabel yang besar, diameternya besar, sehingga gampang sekali dimasukkannya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.